Seorang influencer. Seperti yang telah kita ketahui bahwa influencer adalah orang yang sangat berpengaruh. Untuk menjadi teladan, mereka harus memiliki integritas dan kemampuan dalam memotivasi. Mereka harus mampu menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan orang lain, dengan cara memodelkan kehidupan yang berintegritas. Karena integritas merupakan hal yang dapat menciptakan fondasi yang kuat dalam kehidupan orang lain. Kemudian barulah mereka memotivasinya. Cara influencer mengajak orang lain atau mempengaruhi orang lain dengan cara meyakinkan mereka, mendengarkan harapan, ketakutan, dan menunjukkan pemahaman bahwa mereka paham tentang apa yang orang lain rasakan. Tentu ini akan membangun hubungan relasional dan lebih dekat. Maka dari itu, untuk menjadi influencer, kita harus mampu mengetahui dan memahami mengenai mentoring. Di buku ini pun dibahas mengenai apa itu mentoring. Mentoring merupakan pemberian motivasi kepada orang lain agar selalu mampu melakukan sesuatu dengan baik. Selain itu, mentoring juga harus mampu mendampingi dengan menawarkan kesempatan kepada orang tersebut untuk mengubah potensi mereka menjadi kenyataan, sehingga impian mereka itu terasa menjadi nyata dan sebuah takdir yang harus dilakukan. Di buku tersebut mengutip kata-kata dari 19th century British statesman William Gladstone, yang dimana ia mengatakan bahwa dia adalah orang yang bijak yang tidak membuang-buang energi untuk pencarian yang tidak cocok untuknya. Dan dia lebih bijaksana lagi dari antara hal-hal yang dia lakukan dengan baik, memilih dan dengan tegas mengikuti yang terbaik. Jadi dari maksud kata-katanya adalah kebanyakan orang tidak memiliki bakat alami untuk melihat potensi mereka. Maka dari itu mereka itu membutuhkan bantuan untuk melakukannya. Terutama mereka yang mulai tumbuh dan berusaha mencapai potensi mereka. Maka disitulah mengapa pentingnya bagi kita untuk mengetahui cara menjadi mentor dalam kehidupan orang lain yang ingin kita bantu. Nah, di bab ini sebenarnya kita tuh fokus bagaimana cara menyelesaikan tugas untuk membimbing orang lain atau menjadi influencer. Seorang influencer akan menganggap bahwa membesarkan orang lain merupakan investasi yang sangat besar. Membantu orang lain memperbesar diri adalah salah satu yang paling luar biasa yang dapat kita lakukan untuk mereka. Di buku tersebut juga mengutip kata-kata dari John yang bukunya berjudul The Success Journey. Untuk menjadi sukses, kalian harus mampu menjadi salah satu dari 3 komponen sukses, yaitu mengetahui tujuan Anda, menabur benih, atau bermanfaat bagi orang lain. Untuk membesarkan orang lain menjadi investasi, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, naikkan tingkat hidup mereka. Meningkatkan kehidupan mereka ketika kalian membantu orang tersebut mengembangkan dirinya dalam bidang apapun. Itu sangat menguntungkan bagi mereka. Mereka itu dapat melangkah atau meningkatkan kehidupan mereka yang baru. Kedua, tingkatkan potensi mereka untuk sukses.
Di buku tersebut mengutip kata-kata dari pengusaha George Crane. Dia mengatakan bahwa tidak ada masa depan dalam pekerjaan apapun. Masa depan terletak pada orang yang memegang pekerjaan itu. Jadi masa depan itu bisa dibuat dengan meyakini tujuan mereka. Mereka memperluas wawasan mereka, meningkatkan sikap mereka, meningkatkan keterampilan mereka, mempelajari cara-cara baru, dan tampil lebih baik dan hidup sukses. Jadi, untuk meningkatkan potensi, itu diperlukan keinginan yang kuat. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas mereka untuk pertumbuhan. Meningkatkan kapasitas ini, kalian harus mampu untuk mengembangkan dirinya, bukan hanya mempersiapkan mereka alat untuk hari ini, tapi alat itu dapat digunakan dan memiliki manfaat dalam jangka yang panjang. Dengan ini, mereka dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk belajar dan tumbuh menjadi lebih besar dan kuat. Yang keempat, tingkatkan potensi organisasi Anda. Jadi untuk menjadi influencer, kalian perlu untuk meningkatkan potensi organisasi. Kenapa? Karena jika orang-orang yang kalian ingin kembangkan ada di organisasi kalian, misalkan kalian punya sebuah kelompok bisnis atau gereja atau olahraga atau komunitas-komunitas lain, untuk mengembangkan potensi mereka, kalian perlu mengembangkan organisasi tersebut, karena itu adalah cara untuk meningkatkan potensi mereka dengan lebih cepat. Bahkan Fred Smith, dia adalah seorang pemimpin atau pengusaha konsultan bisnis yang sangat luar biasa, pernah menasihati sekelompok CEO sekitar 20 orang. Di situ Fred melihat bahwa sebenarnya organisasi itu mampu berkembang karena dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. Jadi kan di organisasi terdapat beberapa orang yang memiliki pengaruh kepada orang yang ingin kita kembangkan. Maka dari itu, dengan cara kita meningkatkan organisasi, semuanya meningkat secara merata. Itu jika organisasi kalian kurang baik, kalian jangan sampai malu atau enggan untuk merubahnya, karena perubahan itu adalah langkah yang sangat-sangat harus kalian lakukan. Yang kelima adalah jadikan diri Anda menjadi lebih besar. Tugas influencer memberikan pengaruh. Tentu untuk memberikan pengaruh itu, influencer harus memperbesar dirinya, mencoba hal-hal yang belum dilakukan orang lain, sehingga ia dapat meyakini bahwa dirinya itu mampu memimpin orang lain. Di buku tersebut mengutip kata-kata dari pakar kepemimpinan Warren Bennis dan Bert Nennes yang mengatakan bahwa kapasitas untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mereka, yang membedakan yaitu pemimpin dari pengikut mereka. Pemimpin yang hebat, yang mampu memperbaiki dan memperbesar dirinya, sehingga dia menjadi percontohan bagi anggota yang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu kenapa perlu ditingkatkannya jati diri Anda menjadi lebih besar.
Nomor 6, memilih orang untuk diperbesar itu harus dengan hati-hati. Kenapa? Karena jika kita salah memilih, kita akan mendapatkan orang yang tidak tepat di posisi tersebut. Maka dari itu, untuk menjadi orang besar harus memilih orang yang sangat tepat di posisi tersebut. Kemudian, bagaimana langkah-langkahnya untuk mencari orang yang tepat? Pertama, pilihlah orang yang memiliki filosofi hidupnya mirip dengan Anda. Dengan begitu, dia akan lebih efektif bekerja dengan Anda dan tidak ada penolakan tertentu. Jadi tidak ada kata-kata membangkang. Karena jika tidak sama filosofinya, mungkin dia akan lebih membangkang. Kedua, pilihlah orang-orang dengan potensi yang benar-benar Anda percayai. Jadi, jika Anda mempercayai dia memiliki potensi yang sangat besar, itu kemungkinan untuk dia menjadi orang yang hebat akan lebih mudah. Karena ia mampu menangani dengan baik. Ketiga, pilihlah orang yang kehidupannya dapat Anda pengaruhi secara positif. Jika orang itu mampu memberikan dampak positif kepada orang lain, baik dalam kehidupannya atau cara berpikirnya, itulah yang layak menjadi orang yang sangat besar. Selanjutnya, cocokkan pria dan wanita untuk mencapai bintang. Jika mereka ada kesalahan atau kekurangan tertentu, kita dapat mengevaluasinya sehingga mereka menjadi hebat dan mampu di posisi tersebut. Selanjutnya, yaitu mulailah saat waktu yang tepat. Karena proses membutuhkan waktu yang tepat, tidak terburu-buru dan tidak terlalu cepat. Pilihlah waktu yang tepat. Dengan begitu, orang yang dapat kita perbesar mampu memahami proses secara matang. Semua hal tersebut perlu diketahui oleh orang yang ingin kita perbesar, dan kita perlu persetujuan dari mereka. Setelah mereka menyetujui dan menyanggupi, bahkan memiliki keinginan yang sama untuk menjadi orang yang besar, 100% apa yang kalian lakukan itu tidak sia-sia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Velia dipersilahkan.